Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lebah Ngesot. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Simple Man yang berjudul Sewu Dino. Untuk yang mau membaca langsung bisa kunjungi linknya di deskripsi. Oke, kita mulai saja ceritanya. 2001. Yakin awakmu budal nggo ibu kota? Kok nggak golek gak kene ae? Idekan mbek neono sing butuh. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang deket aja dulu. Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja opo pak nang kene? Wong Sri ae mek lulusan SD. Kerja apaan pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Terus nek awakmu budal, bapak yo opo to? Sopo sing rawat ndok? Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat, nak? Nggih, Pak, Sri ngerti. Tapi nek Sri nggak budal, yo opo? Ben Sri isuk ngekei bapak duit. Iya, Pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Ibu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Kria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bapak sudah tua. Dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya, yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap. Namun Sri begitu antusias meski ia janjian akan datang pukul 8. Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi, ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur, lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya, pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, benar awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon? Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu, awalnya kaget. Namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya, bila memang benar ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. Hayangati ya Sri, hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar. Lebih megah, ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri.
masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar. Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya. Lengkap dengan sanggul, ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya, auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayu ne, cantik sekali," ucapnya, nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk, kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa, bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung. Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa, semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. "Angkaten sirahmu, Ndok, rasa wedi ngono, mbah ki wis tuwek, rasa hormat koyo ngono. Angkat kepalamu, Nak, tidak usah takut begitu, mbah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk, ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. "Dok, gelem kerja ambek mbah? Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Jaluk piro bayaranmu saulane? Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup, ia mengatakannya, 700.000 mbah nek saget. 700.000 nek kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu, ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000? 700.000, katanya. "Yo opo netek kei sak wulane 5 juta. Bagaimana bila setiap bulannya ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main, gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok nggak apik Yondo? Opo nggak usah budal lae golek meneh ae? Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari yang lain?" Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri, sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Ngeten mbak, kule bate tandet, sampean purun nyambut teng mriki, soale ono pantangane. Nek sampean purun, pantangane ra iso dicabut meneh. Begini mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya." "Larangannya tidak akan bisa dicabut," kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an.
Larangan nopong gi mbak. Larangan apa mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya, ia langsung berbisik pada Sri. Uripmu bakal dijamin nek awakmu gelem dok, tapi nek awakmu nggak gelem, mbah nggak makso. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Nggih, kula purun. Iya, saya mau. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya, mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah itu, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantarkan mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget, satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung, Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan, apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Diniki, kula mboten dipateni kan? Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pepohonan yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari pohon, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kene, bapak iki sing jelas no kabeh. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng, katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang, ada sebuah peti mati, keranda mayat di dalamnya. Ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya, di badannya ia melihat nanah, busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kulo Tamin, kulo ngertos akeh sing kepingin jenengan-jenengan takokke. Enten opo sing kedaden nang kene? Nama saya Tamin, saya mengerti pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono opo aslinya nang kene? Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini.
Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu, yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti, manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Ki opo nggak ono sing jelas nang cai ki mau? Kerja opo nang kene? Kok koyo aneh kaget ngunu? Ki apa nggak ada yang ngasih tahu mereka? Pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali?" Si sopir mulai berbicara. "Dereng mbah, ngapunten. Belum mbah, maaf. Awakmu langsung balik tah? Nggak mene ya? Loh, kamu mau langsung pulang tah? Apa nggak besok saja?" tanya si mbah. "Boten mbah, benjang kulo kudu ngantar ibu." "Tidak mbah, besok saya harus mengantar ibu." "Ya wes, hati-hati, ojo langsung mulai, budine ono iku." "Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." "Iku?" batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri. Sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Metuon do, aku roh awakmu nang kuno. Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. "Celuen kancamu, ben ngerti, alasan kene opo sedoyo ono nang kene. Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk, sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam, setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku isi eling, cah cilik ayu, ceria, randuwe duso. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Koyo jek wingi yo, tapi cah cilik iku saiki nang ambang nyowo, perkara santet menusa laknat. Seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit melawan kodratnya nyawa, hanya karena santet dari manusia biadab." Wajah Mbah Tamin menegang, kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. "Cah cilik iku Dela, yo iku sing nang kamar. Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar." "Santet?" ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. "Yo, mangkane, cah iku digawa nang kene disingitno, ben isok tahan, sampai ketemu awulurane. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya." "Disingitno tekan sinten to mbah? Disembunyikan dari siapa mbah?" tanya Sri, yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Akeh sing rumo erohi, luwih apik nggak rohe. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik kamu tidak tahu saja." Suasana menjadi hening saat Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas. Sebelum menyesapnya kuat-kuat, asap mengepul dari mulutnya. "Saiki tak urui tugas yang jenengan kabeh yo. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini." Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo, tubuh mati. Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya. Pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa.
Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Yo, cara ngedusine pancen ono tata carane, salah sijine kembang pitung rupo. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menurut apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Engkau tak ceritani, nek awakmu wis siap. Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugasmu kabeh ngurus Dela. Tugas kalian mengurus Dela." Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu, Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam hari. "Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu," ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari itu sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Koen kena opo, Er?" "Kenapa kamu, Er?" tanya Sri. "Sri, aku oleh njaluk tolong." "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Jaluk tolong opo?" "Minta tolong apa?" "Engkau bengi, wayahku ngedusi Dela. Isok mau genteni, mene wayahmu tak genteni. Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa kamu gantikan. Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan. Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar, ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi mata Sri jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi. Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat.
tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya, taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna dihamili oleh Mbak Tamin. Namun Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della, membuka mata, tersenyum menyeringai melotot mata Sri. Della, kaget Sri beringsat mundur. Namun Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangah, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo koendo?" "Siapa kamu, nak?" tanya Della. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Nangan diikindo." "Di mana ini, nak?" Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Della terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih, ia tersenyum. "Jawab nek ditakoni, Nduk. Jawab kalau ditanya." "Sinten jenengan? Siapa Anda?" tanya Sri. Terbata-bata, nafasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar, karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. "Ono opo iki, Sri? Kok Della? Ada apa ini, Sri? Kenapa Della? Kenapa Della?" Bingung. Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak, "Cah kliwon kabeh. Ternyata anak kelahiran kliwon semua." Della masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, 1000 dinone arek iki bakal entek. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini." Della tertawa terus menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Della, ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. "Kon lapo, jupukno tali ireng iku. Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ono opo iki, Sri? Ada apa ini, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta. Sebelum akhirnya Della menjadi tenang, dan ia kemudian tertidur kembali, Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepingin mulai. Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang, lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini, namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang, hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini, dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat, 1000 dinone, 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna.
Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Awakmu pisan? Kamu juga? Sri merasa ngeri. Sekarang dia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaan lengkap, begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini, untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. Mbah Tamin mulih Sri. Ayo takon Mbah Asuiku. Pokoknya kudu dijelasno ono opo ambeh cah gendeng iki. Mbah Tamin pulang Sri. Ayo kita tanya orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini? Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan. Bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras, hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang, seseorang melangkah masuk. Dini. Melihat 2 temannya terlihat kacau balau, ia bingung, kemudian berujar. Gak krungu Mbah Tamin nyelok tah? Ndang dibuka lawangnya. Kalian gak denger Mbah Tamin manggil? Buka pintunya. Ojo ngawur koen. Jangan ngawur kamu, celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya, Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu, di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam, menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Della. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Della. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya kali ini tanpa mengikat Della terlebih dahulu. Seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Della terbuka. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. Loro Ki, loro. Sakit Ki, sakit. Della hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Della, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti. Kenapa seakan Della yang ini berbeda dengan Della yang Sri dan Erna temui tadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Sing sabar Yondo, mari iki puncak loromu. Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Della. Lalu Della melirik, Sri dan yang lain yang hanya dia mematung. Tatapannya seakan mengucapkan terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Della. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Della, Della menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono. Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana. Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Della yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Della dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung ada apa sebenarnya di sini. Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. Menungso bejat! Manusia brengsek! Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah.
Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Sri, Erna, melu aku. Kalian ikut saya," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Awakmu ison dulu iku. Kalian bisa melihatnya." "Nopo to, Mbah?" "Apa ya, Mbah?" kata Sri bingung. "Merene, kesini." Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri, membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mangkuk nang rogo iku ngunu undangan gawe lelembut." "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka," kata Mbah Tamin. "Awakmu lali perintahku, Sri. Iki ngunu bahaya. Isuk mateni Dela. Ojo sampai lali meneh yo, Sri. Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya. Bisa membunuh Dela. Jangan ulangi ya." Erna yang sedari diam saja, ia berbicara. "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kula kalih Sri? Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri?" Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, "Berarti wis ndelok. Berarti kamu sudah lihat. Iki ngunu Caya Jati, sing kepingin mateni Dela, tapi ra iso. Mergane Caya Jati butuh singgrahane, kaya sak bojo, santet sewu dino, mek ndi duweni ambek wong pados sing wis padha siap mati. Itu adalah Caya Jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh singgrahane, seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakannya, "Terlalu awam kanggo ngerti iki. Terlalu awal untuk mengerti ini. Intine, ilmu santet sewu dino iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluargane sampai sakabehane keturunan iku entek. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keturunannya." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna, pagi itu sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki, Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut, perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana, dari teras maupun kamar mandi, bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin dan benar saja. Ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya apakah petuah beliau sudah dijalankan. Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, sampean membengi mboten mantok tah? Mbah, bukannya semalam Anda pulang?"
Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu gak wis tak kandhani ta? Ojo buka lawang. Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintunya." Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkeram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Sopo sing mau olehi mlebu omah? Nangan di makhluk iku? Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka, ia sudah gemetar ketakutan. "Nang kamar jenengan, Mbah, tiangnya melebet meriku. Di kamar Anda, Mbah, dia masuk ke situ," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah, sebelum bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul si Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat seketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek, nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, "Opo sing dilakoni nang kene mambengi, Ndok? Apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah, ia diam. Sebelum akhirnya berjalan menuju Dela, Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia melihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk pertanda mengerti, namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka saat itu. Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpercik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa, selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin, tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagor, boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin aki dengan batu merah, dan terakhir sebuah foto yang usang, di belakangnya tertulis, keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar.
Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Lapo koen? Ngapain kamu?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. "Nggak popo, aku dikongkon Simbah bersihini kamarnya membengi. Semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun, perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin. Seakan ada sesuatu yang mendesak, wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai, Simbah mendekat. "Aku bakal meluk Sogi nang kediamane Krasa. Tolong jogo omah iki. Ili ngomonganku yo ndok, Mbah percaya ambi awakmu. Tetap lakonono tugasmu. Iling yo, paling emben Simbah kayat mulih. Saya akan pergi sama Sogi ke kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya pulangnya." Oke teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya makin bersemangat membacakan cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.